Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang hatinya selalu lembut menerima nasihat. Di bab-bab sebelumnya, kita telah berjalan menelusuri kisah kaum Tsamud dan Nabi Syalih yang penuh hikmah. Kini mari kita lanjutkan cerita tentang seseorang yang kita cintai, Nabi Muhammad. Bagaimana beliau bersikap saat melewati wilayah bekas peninggalan kaum yang pernah dibinasakan. Sahabat, tahukah kamu, ketika Rasulullah dan para sahabat melewati suatu tempat yang terlihat indah, bersejarah, tapi menyimpan kisah kelam dari masa lalu, beliau justru tidak bersantai. Beliau mengajarkan sesuatu yang sangat dalam. Apa itu? Peristiwa ini terjadi saat Rasulullah bersama para sahabat melakukan perjalanan ke Tabuk. Dalam perjalanan panjang itu, mereka melewati wilayah yang dikenal dengan nama Madain Syalih, yaitu bagian dari wilayah Al-Ula. Di sana masih tampak sisa-sisa rumah batu dari kaum Tsamud. Bangunan yang dulunya indah dan kuat masih berdiri di sela-sela tebing. Tapi alih-alih berhenti lama atau mengagumi keindahannya, Rasulullah justru mempercepat langkah. Beliau menyampaikan pesan penting kepada para sahabat. Ini adalah tempat tinggal kaum yang pernah diberi nikmat, tapi tidak bersyukur. Maka jangan masuk ke tempat ini sambil tertawa atau bersenang-senang, tapi masuklah dengan hati yang khusyuk dan penuh rasa takut akan akibat dari kesombongan. Beliau bahkan menundukkan kepala dan berjalan cepat melewati tempat itu. Sebuah isyarat bahwa kita tidak hanya memandang tempat dari keindahannya, tapi juga dari pesan dan sejarah yang tersimpan di dalamnya. Rasulullah ingin mengingatkan umatnya bahwa Allah pernah menunjukkan kuasanya di tempat ini, bukan untuk ditakuti tetapi agar menjadi bahan renungan. Bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan penuh syukur, rendah hati dan taat kepada petunjuk Allah. Sahabat, pelajaran dari kisah ini begitu dalam. Rasulullah tidak melarang kita belajar sejarah, tapi beliau mengajarkan adab dalam menghadapi jejak masa lalu, bahwa kita sebaiknya memasuki tempat seperti itu dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang sadar, bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan sementara. Terima kasih sudah berjalan bersama dalam kisah penuh pelajaran ini. Semoga cerita ini menambah ketakwaan dan rasa syukur kita dalam hidup. Yuk terus belajar dan merenungi hikmah dari sejarah. Di bab selanjutnya, insya Allah kita akan mengupas tentang apa saja yang kini tersisa di Al-Ula, dan bagaimana kota itu menjadi tempat refleksi spiritual dan budaya umat manusia. Jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.